itu infonya ini baru gosip-gosip ya. Infonya salah satu tersangka itu suka datang ke orang pinter. Awalnya kita nggak percaya ya Bang Pak. Awalnya nggak percaya, tapi di dalam persidangan salah satu tersangka itu juga mengatakan terkait perdukunan. Di beberapa hari kesaksian di persidangan itu, Pak Yosef mengatakan bahwa dia sempat mencurigai orang lain karena apa dasarnya, ditanya oleh hakim pada saat itu. Dan Pak Yosef mengatakan karena terawangan dukun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Bang Riz, sama gue Rara, gue Bang Pep. dan kita ada di segmen Berkisah. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas apa nih Bang? Jadi melihat beberapa komentar dari para pendengar kisah yang saat ini sedang kembali lagi menggandrungi kasus Jalan Cagak Subang. Menggandrungi. Karena kan beberapa podcast juga sedang membahas ini juga. Ya. Tuh. Jadi kita bahas lagi nih ya. Bahas Subang lagi. Bahas Subang lagi. Dan tadi sempat kita cari beberapa artikel ya Raya. Iya. Tentang bagaimana mistis dalam kasus Subang ini. Ternyata di kasus Subang ini selain dari yang kemarin kita ada nih, video kita nih, sep ya dulu ya tolong ya, munculin thumbnailnya. Yang sebenarnya kan udah banyak ya kalau untuk segi dari tersangkanya siapa kita udah tahu nih. Ternyata ada sisi mistisnya juga. Sempet ada lihat artikel di mana ada di tengah-tengahnya itu mistisnya juga ya. Pengungkapannya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu artikelnya nih kayak gini nih. Nah, sedikitnya gimana sih artikelnya tuh yang lo baca? Kalau yang gua baca ini kasusnya lebih ke TKP-nya sih Bang, mistisnya. Oke, gimana tuh, Ra? Terus auranya ini berbeda saat melintasi rumah. Berarti kan lebih ke TKP ya. Jadi secara nggak langsung itu kayak gini loh, kalau kata Om Heri ini ya, di kasus ini tuh. Om Heri ini salah satu YouTuber Subang ya? Ya. YouTuber dalam kasus Subang. Katanya itu aura mistis di TKP pembunuhan ibu dan anak benar-benar bikin dia merinding. Perasaan merinding lebih karena pengaruh pikiran. Terus karena emang ada kejadian yang belum terungkap. Oke. Ya. Sama gue juga dapat informasi ya, waktu itu kan katanya kasus ini tuh dilindungi oleh dukun, ya kan? Ya, itu sangat santer baris banget ya. Iya. Waktu kita pertama setahun 2 tahun mengawal kasus itu, bisa dibilang banyak banget isu-isu lah, ini kita bilang isu lah ya, isu-isu bahwa para tersangka ini sengaja memang meminta bantuan dukun atau orang sakti untuk menutupi atau agar supaya kasus ini tidak terungkap. Wah, itu kental banget. Tahan dulu kali ya, sebelum lanjut nih, gue mau informasiin buat kalian yang pengen jadi penutur kisah di sini. Kalian boleh email ke suarakisahkalian@gmail.com ataupun boleh ke Instagram kami di mana, Mbak Rara? Ada di suara_kisah_id dan ada di mana lagi? Dan juga bisa mampir di TikTok kami di suara.kisah. Bro, Gue ya. Percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Jadi gimana tuh? Oke, jadi gimana tuh Bang? jadi memang bisa dikatakan para tersangka atau orang-orang yang terlibat di dalam kasus Jalan Cagak Subang ini terindikasi gitu ya, banyak banget isu yang memang beredar di masyarakat nih. Jadi kayak gosip-gosip atau isu-isu bahwa para tersangka ini sengaja memagari kasus ini biar tidak terungkap, makanya sulit banget sebelum ada salah satu dari tersangka yang mengaku. Itu benar-benar nggak ada namanya titik temu ya. Iya. Titik temu. Berarti karena Danu ya jadinya. Iya. Pas lagi dia ngaku baru banyak yang kebongkar tuh tentang siapa-siapa para tersangka. Tapi di lain sisi kalau kita melihat proses penyidikan dan penyelidikan, nah di situ memang ada keterlibatan dari OOJ atau obstruction of justice, di mana ada oknum-oknum yang juga terlibat dalam kasus ini. Tapi tidak sedikit juga yang percaya bahwa
ada kekuatan mistis dari yang melindungi kasus ini karena memang menilai dari salah satu tersangka yang sekarang sudah ditersangkakan itu infonya ini baru gosip-gosip ya. Infonya salah satu tersangka itu suka datang ke orang pinter. Awalnya kita nggak percaya ya Bang Pak. Awalnya nggak percaya, tapi di dalam persidangan salah satu tersangka itu juga mengatakan terkait perdukunan. Di beberapa hari kesaksian di persidangan itu, Pak Yosef mengatakan bahwa dia sempat mencurigai orang lain karena apa dasarnya, ditanya oleh hakim pada saat itu. Dan Pak Yosef mengatakan karena terawangan dukun. Nah, dari sinilah kita berpikir gini, jangan-jangan memang benar isu-isu tersebut gitu, atau gosip-gosip terkait para tersangka ini melibatkan dukun atau paranormal dalam kasus ini. Gara-gara dia yang keceplosan kali ya Bang ya? Ya bisa membela diri terus keceplosan atau nggak tahu juga kenapa kok dia mengatakan hal tersebut, padahal kan penerawangan atau apapun yang terkait dukun nggak bisa dibawa dalam persidangan. Iya, nggak bisa dibukti lah. Nah, tapi menurut lu sendiri gimana Bang? Yang lu rasain nih kan ya pasti kita punya feeling lah ya buat ngerasain itu, dan Pak Yosef ngomong sendiri tuh di persidangan. Saat itu gimana tuh rasa feeling lu nih? Kalau di awal gue mengawal kasus Subang bersama PP Monogram itu gue sering cerita bahwa memang ada kekuatan yang lain yang terdapat di areal TKP justru. Memang ya waktu itu sering ngomong gue, karena waktu itu dalam ya bisa dibilang kan saat di awal-awal gue mengawal kasus kan mungkin gue biasa dikenal dengan nama sebutan Kisodo kan di channel gue tersebut yang memang notabene channel gue itu beraliran supranatural ya, supranatural teman-teman. Jadi kalau ditanya Ra, itu kuat banget Ra. Entah itu bagian dari energi di dalam di sekitar TKP atau ada energi memang dari luar. Nah setelah gue melihat lebih dekat kasus ini, ternyata memang ada energi dari luar yang coba untuk menutupi kasus ini. Sampai akhirnya benar-benar susah ya. Ya kemungkinan gitu ya. Efek dari energi tersebut, walaupun gue pernah mengatakan ke teman-teman gue walaupun energinya atau kekuatan itu sangat sedikit, maksudnya tidak begitu dahsyat gitu. Nah kemungkinan sulitnya terkuak kasus ini ya berkaitan dengan ada keterlibatan oknum sih. Tapi tempatnya sendiri Ra, sebelum kejadian pembunuhan itu, tempat itu memang sudah Tempatnya TKP maksudnya? Iya TKP. TKP itu sudah bisa dikatakan sudah memiliki energi yang kurang enak ya. Gue nggak tahu, mungkin ada histori yang bagaimana tentang lokasi tersebut. Ya bisa jadi mungkin di situ ada bekas-bekas orang menanam syarat, menanam pusaka dan sebagainya. Gue sih meyakini itu. Jadi tanahnya sudah tidak baik. Ditambah lagi dengan adanya kejadian penghilangan nyawa, makin membuat TKP itu jadi suram lah gitu, atau memiliki energi yang kurang baik gitu. Tapi memang pada saat kita ke sana itu memang suasananya nggak tahu ya, apa karena memang ada tragedi itu jadi sepi atau memang dari awal memang sepi ya. Mungkin yang orang Subang asli Jalan Cagak bisa kasih tahu ya. Ya boleh nanti komen-komen ya. Memang keadaannya tuh sepi banget ya. Iya ya, pas kita malam-malam habis maghrib aja udah sepi, mungkin lalu lalang aja orang ya, nggak ada tempat nongkrong atau apa gitu, warung kopi atau apa nggak ada. Tapi kan gue sama Pepep ini kan memang bisa dibilang background kita kan ghoster ya, atau kita sering konten ke tempat-tempat angker, tempat-tempat yang memang dulu pernah ada histori pembunuhan, gantung diri dan sebagainya gitu ya, histori kelam. Tapi berbeda kalau kita datang ke tempat itu, berbeda banget ya. Berbeda banget, memang nuansa atau energi kita rasakan tuh benar-benar kelam lah, sangat-sangat kelam. Jadi lu ngerasainnya kayak ada apa sih Bang di sana yang lu rasain? Kalau gue boleh bilang ya, ada memang yang tadi gue bilang ada sedikit energi yang memang coba untuk menutupi kasus ini ada lah. Itu bisa dikatakan kekuatannya hanya mungkin 40 sampai 50% lah ya. Tidak segitu powernya gitu. Melihat mungkin bisa dibilang terkait si dukunnya mungkin ya. Ya bisa dibilang kurang mumpuni lah. Kurang mumpuni untuk mencoba untuk mengaburkan kasus ini. Ya itu pendapat gue ya. Nah tapi selebihnya itu ya kenapa tidak bisa diungkap ya karena ada oknum terlibat gitu sih. Gitu. Tapi bisa dibilang kalau orang Subang itu sampai sekarang pun pasti karena punya histori kelam di tempat itu, saya yakin juga
nuansa atau energinya makin menakutkan Mm-mm. gitu. Kalau mau hilang ya rombak beneran. Mm-mm. Nah, gue waktu itu kan ke TKP itu sempat beberapa kali ya. Ini nggak pada malam nggak sih kalau TKP itu? Waktu yang pertama kali itu malam. Malam kan? Waktu pertama kali malam. Nah, terus yang kemudian itu pada saat kita mau ngambil beberapa syarat kayak tanah makam, tanah TKP, terus barang milik almarhum. Nah, itu kan kalau tanah TKP itu kan berarti kita harus ke sana ya. Yaitu pada saat itu gue sama Bang Riz itu ke TKP ngambil tanah yang posisi memang waktu itu diminta yang ada bercak noda merah ya kan. Ya. Itu masih terlihat jelas itu di samping depan dapur gitu. Nah, itu suasananya memang aneh sih yang gue rasain tuh, kayak mungkin ada kayak yang ngawasin, terus ya hawanya nggak enak lah pasti. Kalau orang awam yang nggak ngerti kayak gitu pasti kan ngerasain hawa nggak enak. Ya. Celingak. Tapi serem. Emang creepy ya? Creepy banget sih. Tapi waktu itu kita akhirnya ya karena memang kita kan diantar kepala desa ya. Kemudian memang suasana kan masih di polis lain gitu. Akhirnya kita ngambil tanah itu yang memang sejajar dengan posisi dari si Polis lain. bukan polis lain itu. Kemudian sejajar dengan yang bercak darah itu. Oke. Karena kan kita ngambilnya nggak bisa ke dalam kan ya. Jadi kita ada ya ibaratnya hanya berbeda berapa langkah lah dari tempat kejadian itu ya. Gitu. Jadi bisa dibilang itu senja ya, Boy. Masih itu kok belum gelap kok. Belum Iya, gelap. maghrib ya. Nah, udah mau maghrib jam 5:30 lah. Nah, kalau lu gimana, Kak? Iya kan? Iya, lu juga pernah ke TKP kan? Emang iya sih, cuman kan gue selalu siang kan rekonstruksi tuh kita waktu itu. Ya, Ikut kan. itu rame banget ya. Rame banget sih. Tapi rasanya tuh nggak tahu kenapa Bang, gue kayak masuk ke dalam garasinya doang. Kalau gue feel apa ya, kayak Allah, kayak aduh ini dihabisin gitu. Iya. Nah di garasinya itu loh Bang, pas lagi posisi mobil Alphardnya tuh di situ. Tuh feeling gue selalu ke situ mulu arahnya pengennya. Iya. Memang ya hype-nya gue waktu kejadian rekonstruksi juga antusias dari masyarakat ini banget ya. Iya, pas lagi apalagi pas lagi di botol. Merinding loh tuh gua. Iya. Udah kayak ada nonton konser loh itu. Iya, anjir, bener. Iya. Kalah ya konser Dewa 19 kalah Iya, ya. kalau pengen tahu hype-nya nih kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar warga itu sangat antusias dan kepengen tahu gitu bagaimana rekonstruksi berjalan. Ya, dan itu juga banyak yang orang luar Subang ternyata yang datang ya ke situ. Dari Bandung apalagi. Iya. Bandung, Purwakarta. Sumedang ya. Iya, jadi memang kasus ini menyita perhatian banyak masyarakat sih. Betul. Tapi memang hal mistis itu sangat-sangat kental dalam kasus ini. Apalagi juga melihat ada kesaksian dari salah satu tersangka yang memang suka datang ke dukun kan. Gue masih penasaran nih, kan salah satu tersangka kan nginin dukun kan, suka Di dalam persaksiannya. Iya, di dalam persaksiannya tuh. Lo tau gak tuh dukunnya tuh dari mana? Nah, itu disebutin ya, Bang Web ya. Di dalam kesaksian itu Oh, disebutin. Iya, disebutin dari dukun dari Bandung katanya. Oh, Disebutin. anjir. Ya. Jadi kalau setahu gue sih ya, pada saat itu kita live pertama kali ke sana gitu juga ada yang ngomong tuh pada saat live itu dia bilang tuh dukunnya ngumpet di hutan Ranggawulung ya kan, inget gak? Oh iya, Rangga Ulung tuh yang sebelum jagat-jagat ya. Oh, sedih banget. Ya, kata dia bilang di situ ya kan. Nah, terus di kesaksian juga ternyata ada yang bilang ya kesaksiannya dari Bandung. Dari Bandung. Jadi berarti ya nggak tahu deh. Berarti ada beberapa dong yang pakai. Iya. Jadi bisa dikatakan bukan omon-omon ya. Soalnya si tersangka juga menyebutkan dalam persidangan yang tadinya kita tuh tidak tahu, maksudnya tidak mengarah ke situ, tiba-tiba di persidangan dia ngomong gitu. Oh, berarti ini orang Apa sih Bang? main dukun juga Kasih gitu loh. tahu dong. Mana? Itu tersangka itu ngomong gimana sih pas lagi Kan ditanya nih, mungkin kalau bisa kita cari cuplikannya nanti ada ya. Tapi dia ngomong gini, saat itu hakim ketua menanyakan kepada Pak Yosep lah, kita langsung sebut namanya ya, tersangka atau pelaku Pak Yosep ini ditanya oleh hakim ketua. Dia bilang begini, Bapak
kenapa mencurigai 5 orang. Jadi dia tuh mencurigai 5 orang. Jadi dia tuh tidak mengaku dia tersangka, tapi dia mencurigai 5 orang. Yaitu ada inisial DWKO lah. Jadi ada 5 orang. Nah, ditanyalah sama Pak Hakim. Anda kok bisa mencurigai 5 orang itu dasarnya apa? Pertama disebutkan karena waktu itu mereka pernah berkumpul di rumahnya di hari Sabtu. Ya, padahal hari Sabtu itu menurut kesaksian yang lain bahwa hari Sabtu mereka itu DWKO itu adalah para pekerja di yayasan di sekolah. Dia itu ngambil komputer di rumahnya Pak Yosep di TKP itu ngambil komputer. Makanya mereka berkumpul di hari Sabtu itu dan itu jadi alasan Pak Yosep. Alasan berikutnya yang menguatkan ada apa lagi? Jangan hanya itu doang. Ada satu lagi. Iya, apa alasannya? Berdasarkan penerawangan dukun saya di Bandung. Lucu banget ya. Iya sih. Tapi kan itu akhirnya menunjukkan jati diri dia. Iya. Ternyata menggunakan dukun ya. Iya. Ada mistisnya juga ya. Parah sih. Pantesan, ya pantesan segitu sulit juga diungkap lah. Tapi kalau menurut lu nih berdua sampai detik ini dukunnya masih gak ngelindungin ini biar nggak cepet kelar atau gimana gitu mungkin? Masih Yang di Bandung nih? Oh, nggak tahu deh kalau itu. Okay. Tapi jelas masih ada yang gua rasakan itu hal kaitan dengan upaya-upaya pengaburan dengan energi lah gitu ya. Masih ada. Nah, gue pengen tanya. Nah bang, kan lu berdua nih ngawal dari kasus Subang 2021 sampai sekarang nih ya dikawal. Ini kan karena ada dukun, ya. Ada nggak sih teror yang lu dapat berdua? Gue. Dari lu dulu deh. Selama ngawal nih. Gue nggak tahu itu dari dukun apa enggak sih. Tapi sepanjang ini sih gue pernah sih ada ngalamin hal yang di luar dari yang kemarin itulah cerita-cerita mistis. Itulah Selain dari almarhumah lah. Iya. Ada. Tapi lu curiganya ke arah situ ya? Curiganya ke arah situ. Karena memang dari awal kan diomongin kan kalau memang kasus ini itu ada menggunakannya gitulah dukun-dukun gitu. Tambah lagi kita sering banget ke TKP itu sering live gitu kan, otomatis ya pasti kan mungkin ada yang mantau. Iya sih, mantau gitu kan. Ya bahkan kita takutnya kita malah target berikutnya. Jangan dong anjay. Jangan Tuh, lah. Tapi ada sih. iya curiga lah ya. Penasaran kan? Penasaran sih gua. Lalu? Banyak lah. Justru gue banyak banget dapat serangan yang memang bukan gue pikir ya, itu berasal memang dari kasus itu. Selama awal kan? Selama awal. Kalau gue bisa hitung ada sekitar 5-6 kali. Anjir. Iya. Kan yang waktu yang gue bilang ada tanah kebakar itu, yang kita waktu itu pernah beberapa hari balik lagi ke sana itu kan. Iya. Itu waktu setahun setelah kejadian ya. Tapi sampai saat ini masih ada gak bang? Terornya deh, kalau berdua deh. Kalau gue sih nggak ada sih sejauh ini. Berarti tapi ada yang masih itu ya? awal-awal itu ada sih. Nah kalau lu? Masih. Lu masih? Masih. Gila bahaya banget ya? Masih. Sepertinya penasaran kayak. Tapi Dia minta doanya aja supaya dapat perlindungan ya. tapi ngefek ke keluarga lu pada gak? Sejauh ini enggak sih kalau gue. Oh ke lu gitu ya? Hanya Pribadi gue ya? juga hanya beberapa kali kena gitu ya. Tapi kan ya alhamdulillah masih ditolong sama Allah. Gue pernah lihat yang live lu tuh yang muntah darah bukan sih? Iya. Itu salah satu. Itu salah satunya. Itu yang bisa nembak gitu langsung ya? Kiriman gitu kan. Iya anjir, bahaya banget ya. Ya itu resiko ya kalau gue ya. Iya. Resiko pekerjaan. Profesi. Tapi memang di setahun pertama kita ngawal kasus Subang tuh gue paling banyak teror tuh ke gue. Yang tadi dibilang ada tanah kebakar itu di depan rumah. Iya. Kemudian ada hal yang bisa dibilang itu perasaan yang tidak nyaman yang gue rasain, kayak misalnya gelisah dan sebagainya, itu kan bagian dari juga serangan mereka. Sampai gue sempet tiba-tiba tidak mau ngawal kasus Subang lagi, so gitu, itu kan juga bagian dari mereka. Iya sih, lu dikasih distract buat udah lu nggak usah stop gitu ya. Itu juga kan sampai waktu itu 8 bulan apa? Iya. Monogram nggak vakum kan? Oh iya sih. Iya, betul. Oh, Tiba-tiba banget. Kayak males lu ya? Apa gimana gitu? Iya. Nah kalau penasaran ya,
Kita kasih challenge dulu pendengar kisah nih kalau video ini tembus berapa, guys? Tembus sampai 5.000 viewers, kami akan membahas tentang serangan-serangan dukun dalam kasus Subang. Nantikan tuh, guys. Karena memang ada bukti-bukti dokumenternya, ada gue nyimpen kok. Iya. Nyimpen yang tanah kebakar itu gitu. Ngeri banget dah, di teror gitu ya. Saking segitunya gitu kan ngawal. Ya. Dan itu gue yakin bukan hanya gue sama Pepep, mungkin Iya. YouTuber lain juga. Mungkin nanti bisa kita undang. Iya. Iya, tentang bagaimana mistis di dalam kasus Subang. Iya. Mungkin nanti kita undang ada Kang Heri, Kang Freddy, Om. Bang Jack, mungkin Bang Yaya. Iya. Banyak tuh ya. Taufan. Mungkin Pak Taufan Taufan. juga. Iya. Iya. Namanya dia seorang yang bisa dibilang paling depan kan dalam Paling kasus power ini. ya, iya paling depan. Oke, pembahasan hari ini kita kelar ya Bang ya. Ya. Pokoknya lanjut bakalan ngebahas tentang teror yang lu terima dan yang lain sebagainya nanti kita Ya. bahas. Buat kalian yang suka dengan konten kita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya serta share ke semua sosial media kalian ya. Dan teman-teman juga yang mau berbagi kisah, boleh ke email kami di suarakisahkalian@gmail.com dan juga bisa ada Ke Instagram kita ada di suarakisah_id. Dan jangan lupa lah, langsung aja ke TikTok kita di suara.kisah, ada Facebooknya juga, ada noise juga. Jangan lupa noise kita juga punya. ya, jadi cek juga ya. Ya, juga jangan lupa like, jangan lupa komen. Pokoknya komen nih, harus banyak juga sih komennya ya Bang. Ya, Iya, betul. 500 komen. Dan pokoknya support terus channel kami dan mungkin sampai di sini dulu. Gua Bang Riz. Gua Rara. Gua Bang Pep. Pamit. Ciao. Ciao.